Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi himpunan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar matematika, dosen pengampu Ibu Virga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farah Rama Fakhira dengan NIM 23040200010 nomor 1 Pendidikan Matematika. Operasi pada himpunan. Apabila diketahui dua himpunan atau lebih, kita dapat membentuk himpunan baru dengan cara mengoperasikan himpunan-himpunan yang diketahui tersebut. Operasi-operasinya apa saja yang akan kita bahas? Pertama ada irisan, 2 gabungan, 3 selisih, 4 komplement, 5 beda setangkup, dan yang terakhir perkalian kartesius. Yang akan kita bahas pertama adalah irisan dua himpunan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B ditulis seperti ini, adalah himpunan semua anggota yang berada dalam A dan juga berada dalam B. Dapat ditulis himpunan A irisan himpunan B adalah himpunan yang memiliki anggota X sedemikian hingga X elemen A dan X elemen B. Dapat dilihat diagram Venn dari irisan yang berwarna ini. Lalu contoh yang pertama, jika himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, lalu himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9, maka A irisan B sama dengan himpunan 1, 3, 5. Karena kita lihat angka yang ada di A dan juga yang ada di B. Untuk contoh berikutnya, jika himpunan P adalah R, O, T, dan I, lalu himpunan Q adalah M, A, U, N, G, maka P irisan Q adalah himpunan kosong, karena di kedua himpunan tersebut tidak ada anggota yang sama. Hal ini berarti P dan Q adalah saling lepas, atau dapat ditulis seperti ini. Lalu contoh yang ketiga, jika himpunan M adalah P, A, N, J, E, R, dan N adalah J, E, R, A, maka himpunan M irisan N sama dengan J, E, R, A. Bisa dilihat ini sama dengan N, karena sama. Lalu, jika A, B himpunan, maka A irisan B subset A, dan juga A irisan B subset B. Jika A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Lalu yang kedua, kita akan membahas gabungan dua himpunan. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B ditulis seperti ini, adalah himpunan semua anggota yang berada dalam A atau B, dalam A dan B. Dapat ditulis himpunan A gabungan B adalah himpunan yang memiliki anggota X demikian X elemen A atau X elemen B. Bisa dilihat diagram Venn-nya yang berwarna ini adalah gabungan. Contoh yang pertama, jika himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10.
kita gabung antara ini, himpunan A dan himpunan B. Lalu untuk contoh yang kedua, jika P adalah A, N, G, L, O, S, dan himpunan Q, L, O, G, A, S, maka himpunan P gabung Q adalah A, N, G, L, O, S. Sama seperti himpunan P, karena semua yang ada di Q sudah tertera pada P, jadi bisa ditulis sama dengan himpunan P. Lalu untuk contoh yang ketiga, jika G adalah 1, 3, 5, 7, dan C 2, 4, 6, 8, maka himpunan G gabungan J adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak terhingga maksudnya. Lalu, jika A, B himpunan, maka A subset dari A gabungan B, dan B subset dari A gabungan B. Jika A subset B, maka A gabungan B sama dengan B. Kita akan membahas selisih dua himpunan. Selisih dari himpunan A dan himpunan B ditulis seperti itu. Adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota B. Dapat ditulis A kurang B adalah himpunan X sedemikian X elemen A dan X bukan elemen B. Bisa dilihat untuk diagram Venn-nya, untuk A kurang B di daerah sini yang berwarna. Kenapa ini tidak termasuk? Karena itu masih juga anggota B. Jadi jika A kurang B, kita cuma mengambil yang anggota A saja. Langsung saja untuk contohnya. Jika himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan himpunan B 4, 5, 6, 7, 8, maka A kurang B adalah himpunan yang ada di A tetapi tidak ada di B. Kita kurangkan himpunan A dikurangi himpunan B. Jadi himpunannya 1, 2, dan 3. Lalu untuk B kurang A adalah himpunan yang ada pada B tetapi tidak ada pada A. Kita kurangkan himpunan B dengan himpunan A. Jadi himpunan B kurang A sama dengan 7 dan 8. Untuk contoh yang kedua, misal himpunan P sama dengan PE, R, HU, TANI, dan himpunan Q sama dengan HA, N, TU, maka himpunan P kurang Q adalah PE, RI. Kita kurangkan himpunan P dengan Q. Himpunan yang anggota yang ada pada P tetapi tidak ada pada Q. Bisa kita lihat ini PE, RI. Dan untuk himpunan Q kurang P sama dengan himpunan kosong karena semua anggota himpunan Q masuk pada himpunan P. Jadi himpunan Q kurang P adalah himpunan kosong. Lalu untuk contoh yang ketiga, apabila M KARTU dan himpunan N PI LOSEM, maka himpunan M kurang N sama dengan M. Kenapa? Karena jika kita lihat himpunan M dan N ini berbeda, tidak ada yang sama. Jadi untuk mengurangkan himpunan M dan N itu sama aja dengan himpunan M itu sendiri. Dan untuk himpunan N kurang M sama dengan himpunan N itu sendiri. Selanjutnya, jika A subset B himpunan, maka A kurang B sama dengan himpunan kosong. Jika A subset B himpunan, maka A gabungan
himpunan B min A sama dengan B. Jika A B himpunan, maka A kurang B subset A. Jika A, B himpunan, maka A kurang B, A irisan B, B kurang A saling asing. A kurang B sama dengan A irisan B komplement. Atau bisa ditulis seperti ini. Kita akan membahas komplement himpunan. Misalkan S adalah suatu himpunan semesta, maka komplement dari himpunan A, atau bisa ditulis seperti ini, adalah himpunan dari semua anggota himpunan semesta S yang bukan merupakan anggota A. Dapat ditulis A komplement sama dengan himpunan X demikian X elemen S, dan X bukan merupakan elemen A. Bisa dilihat diagram Venn-nya untuk A komplement adalah yang berwarna ini, yang di luar A. Lalu contohnya, misalkan S adalah 1, 2, 3, 4, 5, titik-titik sampai 10 sebagai himpunan semesta. Lalu jika A adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka A komplement adalah 6, 7, 8, 9, 10. Yang bukan dari A, himpunan S yang bukan dari A, maksudnya. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah di A, jadi kita tulis yang sisanya gitu untuk A komplement. Lalu jika B adalah 1, 3, 5, 7, 9, maka B komplement 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu jika himpunan D 1, 5, 10, maka D komplement 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Dan jika E adalah himpunan kosong, maka E komplement adalah himpunan semesta. Kita membahas beda setangkup dua himpunan. Beda setangkup irisan A dan B, atau bisa kita simbolkan A beda setangkup B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada A atau B, tetapi tidak ada pada keduanya. Dapat ditulis A beda setangkup B sama dengan A gabungan B kurangi A irisan B sama dengan A kurangi B gabungan B kurangi A. Bisa dilihat untuk diagram Venn-nya. Untuk yang berwarna ini adalah beda setangkup. Langsung saja pada contohnya, misalkan himpunan A adalah 2, 4, 6, dan himpunan B 2, 3, 5, maka A beda setangkup B adalah himpunan 3, 4, 5, dan 6. Yakni yang tidak ada pada keduanya. Contohnya ini 4, 6, lalu ini 3 dan 5. Tulis 3, 4, 5, 6. Beda setangkup memenuhi sifat-sifat berikut. A beda setangkup B sama dengan B beda setangkup A. Hukum komutatif. Lalu dalam kurung A beda setangkup B beda setangkup C sama dengan A beda setangkup dalam kurung B beda setangkup C. Hukum asosiatif. Kita membahas perkalian dua himpunan atau produk Cartesius. Perkalian Cartesius dari himpunan A dan himpunan B dapat ditulis seperti ini. Adalah suatu himpunan pasangan terurut yang komponen pertamanya elemen A dan komponen keduanya elemen B. Dapat ditulis A kali B
adalah himpunan pasangan terurut A, B, sedemikian hingga A elemen himpunan A dan B elemen himpunan B. Kita langsung ke contohnya. Misalkan himpunan A adalah 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, maka A kali B sama dengan himpunan 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, 3, A, lalu 3, B. Ini bisa dilihat komponen pertamanya adalah A terlebih dahulu. Lalu untuk komponen keduanya adalah B. Sedangkan jika himpunan B kali A, maka komponen utamanya adalah B terlebih dahulu. Bisa dilihat untuk himpunan B kali A sama dengan himpunan A, 1, B, 1, A, 2, B, 2, A, 3, dan B, 3. Karena himpunan 1, A tidak sama dengan himpunan A, 1, maka himpunan A kali B tidak sama dengan himpunan B kali A. Untuk contoh yang kedua, jika suatu himpunan S adalah X, Y, maka S kali S adalah himpunan X, X, Y, Y, dan Y, X. Untuk contoh yang ketiga, jika himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B dan himpunan C 4, 5, maka himpunan A kali B kali C adalah himpunan, kita tulis dulu elemen utamanya A 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Lalu untuk komponen keduanya ini B A-nya 2 kali, B-nya 2 kali, A-nya 2 kali, B-nya 2 kali, begitu dan seterusnya. Lalu untuk komponen yang ketiga adalah C 4, 5, 4, 5, begitu sampai seterusnya. Lalu kita akan membahas prinsip-prinsip inklusi, eksklusi. Di mana ini adalah rumus untuk menentukan banyaknya anggota gabungan dua himpunan. Yaitu bisa ditulis seperti itu, atau juga seperti ini. Dengan keterangan N adalah banyaknya anggota A, NA adalah banyaknya anggota himpunan A, dan NB adalah banyaknya anggota himpunan B. Anggota A gabungan B sama dengan anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi anggota A irisan B. Dengan cara yang sama, kita juga bisa merumuskan jumlah elemen hasil operasi beda setangkup, yaitu dengan rumus seperti itu, atau juga bisa dengan rumus seperti ini. Ini juga bacanya banyaknya anggota, jadi banyaknya anggota beda setangkup A, B sama dengan banyaknya anggota A himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi 2 kali banyaknya anggota A irisan B. Lalu untuk yang selanjutnya adalah sifat-sifat operasi himpunan. Ada 10 sifat operasi himpunan. Yang pertama ada hukum identitas, di mana A irisan U sama dengan A. Sedangkan A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Untuk hukum dominasi, A gabungan U akan sama dengan U, dan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Untuk hukum idempoten, untuk A gabungan A akan sama dengan A,
Lalu untuk A, irisan A akan sama dengan A juga. Untuk hukum komplement ganda, A komplement dikomplementkan akan sama dengan A. Selanjutnya, hukum komutatif, A gabungan B akan sama dengan B gabungan A. Lalu A irisan B akan sama dengan B irisan A. Hukum asosiatif, A gabungan B gabungan C akan sama dengan A gabungan B gabungan C. A irisan B irisan C maka akan sama dengan A irisan B irisan C. Lalu selanjutnya ada hukum distributif, ada hukum De Morgan. Komplement dari A irisan B akan sama dengan komplement A gabungan komplement B. Lalu untuk komplement A gabungan B maka akan sama dengan komplement A irisan komplement B. Lalu selanjutnya hukum adsorpsi. Jadi lihat seperti itu. Dan untuk hukum komplement, untuk A gabungan komplement A maka akan sama dengan U. Dan untuk A irisan komplement A akan sama dengan himpunan kosong. Sedangkan komplement himpunan kosong akan sama dengan U, dan komplement U akan sama dengan himpunan kosong. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan sifat operasi pada himpunan. Ini contoh soal, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan B gabungan A irisan komplement B sama dengan A. Bukti. Langkah yang pertama, ini kan sama-sama irisan A ya. Jadi kita bisa satukan menjadi A irisan B gabungan komplement B. Ini dengan hukum distributif. Kita jadikan satu A-nya karena sama-sama irisan A. Lalu untuk selanjutnya, ini B gabungan komplement B. Ini merupakan sama dengan U dengan hukum komplement. Lalu A irisan U maka akan sama dengan A dengan hukum identitas. Jadi terbukti bahwa A irisan B gabungan A irisan komplement B sama dengan A. Lalu selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A gabungan B kurang A sama dengan A gabungan B. Bukti. Yang pertama, kita ubah dulu ini B kurang A dengan sifat definisi operasi selisih menjadi B irisan komplement A. Jadinya A gabungan B irisan komplement A. Lalu selanjutnya ini bisa kita giniin jadi A gabungan B irisan A gabungan A komplement dengan hukum distributif. Lalu selanjutnya ini A gabung komplement A kita ubah menjadi U dengan hukum komplement. Jadinya A gabungan B irisan dari U. Lalu selanjutnya sama dengan A gabungan B dengan hukum identitas. Jadi terbukti bahwa A gabungan B kurang A sama dengan A gabungan B. Selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa
A gabungan komplement A irisan B sama dengan A gabungan B. Bukti, ini kita bisa ini kan, terus ini diginikan. Jadi A gabungan komplement A irisan A gabungan B dengan hukum distributif. Lalu untuk A gabungan komplement A kita ubah menjadi U dengan hukum komplement. Lalu U irisan A gabungan B kita ubah menjadi A gabungan B dengan hukum identitas. Jadi terbukti bahwa A gabungan komplement A irisan B sama dengan A gabungan B. Dan yang selanjutnya, misalkan A dan B adalah himpunan. Buktikan bahwa A irisan A komplement gabungan B sama dengan A irisan B. Bukti, ini juga sama seperti tadi, bisa diginikan. Jadi A irisan A komplement gabungan A irisan B dengan hukum distributif. Lalu untuk A irisan A komplement bisa kita ubah menjadi himpunan kosong dengan hukum komplement. Jadi himpunan kosong gabungan A irisan B. Lalu kita ubah menjadi A irisan B dengan hukum identitas. Jadi terbukti bahwa A irisan A komplement gabungan B sama dengan A irisan B. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.